Halo, perkenalkan nama saya Irene Claudia, perwakilan dari kelompok 3 mata kuliah wawasan dan aplikasi teknologi. Pada tugas kali ini kami akan mempresentasikan untuk ujian akhir semester. Dan anggota kami berupa Mason 2431078, Jessica Ngim 2431062, Kellen Sabrina Mekwita 2431080, Irene Claudia 2431126, Gina Roda Esther Limbong 2431164, Ani 2431105, Winnie Jovita 2431058, Gilang Giovanni 2431015, Suri Rizky Dharma 2431013, Jeritan 2431101, dan yang terakhir Marco Vincent 2331211. Pertama-tama mengenai PT Sukses Jaya atau PT SJ. PT ini telah bergerak di bidang manufaktur subkontrak sejak Januari 1996. Seluruh proses manufaktur didukung oleh sistem terpadu, mulai dari tim R&D yang berinovasi dalam pengembangan produk, tim logistik yang mengelola material, hingga tim produksi yang mengamati seluruh proses hingga produk jadi. Untuk mendukung operasional bisnis, PT SJ memanfaatkan infrastruktur cloud. Sebagian kecil dikelola di cloud privat, sementara sebagian besar aplikasi dikelola di cloud publik. PT Sukses Jaya. Komputasi awan menawarkan banyak manfaat. Perusahaan tidak perlu melakukan investasi awal yang besar. Mereka cukup membayar layanan yang mereka gunakan. Pengembangan infrastruktur awal ditangani oleh penyediaan awan. Selain manfaat biaya, komputasi awan juga menawarkan manfaat seperti peningkatan kelincahan, skalabilitas, dan fleksibilitas. Kedua manfaat ini populer di kalangan bisnis masa kini yang berkembang pesat karena tekanan bisnis dan teknologi. Pemanfaatan komputasi tidak lengkap tanpa LOT. LOT memfasilitasi otomatisasi tugas, mengurangi kebutuhan intervensi manual, dan menyederhanakan proses. Misalnya, di PT SJ, sensor LOT dapat memantau kinerja peralatan dan memicu peringatan pemeliharaan, mencegah waktu henti dan mengoptimalkan produksi. Cloud computing. Cloud computing adalah layanan komputasi berbasis internet di mana perusahaan atau individu bisa menggunakan sumber daya IT. Contohnya seperti server penyimpanan data, jaringan, aplikasi, sampai keamanan tanpa harus membeli dan mengelola sendiri perangkat keras maupun perangkat lunaknya. Maka, semua infrastruktur tersebut disediakan oleh penyediaan layanan cloud. Contohnya, yang pertama yaitu AWS, Microsoft, Azure, Google, atau cloud, dan penggunaan tinggal mengaksesnya sesuai kebutuhan, serta membayar sesuai pemakaian yang kita gunakan. Berikut terdapat dua jenis cloud computing di PT SJ. Yang pertama yaitu private cloud. Private cloud artinya infrastruktur cloud yang dikelola khusus untuk satu organisasi atau perusahaan. Karakteristik private cloud yaitu lebih aman, lebih terkontrol, tetapi biayanya akan lebih tinggi. Di PT SJ, sebagian kecil aplikasi penting, misalnya data R&D yang rahasia atau data keuangan, ditempatkan di private cloud agar lebih aman, yang hanya dapat diakses oleh internal PT SJ. Public cloud adalah infrastruktur cloud yang menyediakan layanan cloud yang dapat dipakai oleh banyak perusahaan, serta setiap perusahaan memiliki akses ke dalam private datanya. Karakteristiknya yaitu lebih murah, fleksibel, serta mudah diskalakan. Dalam PT SJ, sebagian besar aplikasi produksi dan logistik ditempatkan dalam public cloud karena lebih hemat biaya serta mudah diakses oleh berbagai tim. Manfaat cloud computing di PT SJ. Agility and scalability. Agility adalah kelincahan bisnis. Cloud computing dapat memungkinkan PT SJ cepat menyesuaikan kebutuhan sistem tanpa harus investasi infrastruktur secara fisik. Contohnya, jika ada pesanan besar mendadak, server cloud bisa ditingkatkan kapasitasnya dalam hitungan menit hingga sistem tetap berjalan dengan lancar.
pengolahan data, serta koordinasi antar tim R&D, logistik, dan produksi. Contoh, jika ada perubahan desain produk dari tim R&D, datanya bisa langsung diupdate di cloud dan otomatis dapat diakses oleh tim produksi sehingga waktu implementasinya lebih cepat. Scalability atau kemampuan skala PTSJ dapat menambah kapasitas server, penyimpanan, maupun aplikasi sesuai kebutuhan, tanpa investasi besar di awal. Saat permintaan produksi meningkat, kapasitas cloud bisa ditingkatkan secara otomatis. Sebaliknya, jika permintaan menurun, kapasitas bisa dikurangi untuk menghemat biaya. Contohnya, saat musim tertentu, permintaan produk meningkat 2 kali lipat, PTSJ bisa menambah kapasitas cloud untuk memproses data pesanan dan logistik lebih cepat. Jadi dalam penerapan LOT di PTSJ ada beberapa tantangan. Yang pertama soal keamanan data, karena perangkat LOT rentan diretas. Yang kedua ada integrasi sistem, menyatukan sensor mesin dan code butuh standar yang jelas. Selanjutnya yang ketiga ada biaya investasi awal. Itu cukup besar, terutama untuk sensor, jaringan, dan analitik. Yang keempat dibutuhkan SDM ahli, khususnya tenaga IT dan teknisi berpengalaman. Dan terakhir, koneksi internet yang stabil karena LOT sangat bergantung pada jaringan yang andal. Tantangan cybersecurity yang pertama yaitu serangan malware dan software, yaitu hacker bisa langsung menyerang untuk mencuri data atau meminta tebusan dari korban. Lalu yang kedua ada phishing dan social engineering, yaitu di mana karyawan bisa menjadi target email palsu atau link yang berbahaya. Jika salah klik, bisa membuka akses hacker untuk masuk ke data internal. Lalu yang ketiga ada serangan DDoS, yaitu bisa membuat aplikasi cloud tidak bisa diakses dan dapat mengganggu operasional kerja. Tantangan cybersecurity yang pertama adalah rendahnya kesadaran keamanan. Masih banyak yang menggunakan password lemah dan tidak update sistem. Yang kedua adalah data breach atau kebocoran data. Ancaman kebocoran data pelanggan, vendor, atau desain produk. Dampaknya reputasi rusak dan kerugian finansial. Yang ketiga adalah keterbatasan regulasi dan penegakan hukum. Meskipun Indonesia sudah memiliki UU PDP, implementasi dan penegakannya masih lemah. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.